Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good student, how are you today? I hope you in the good condition. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabarmu hari ini? Mem harap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk grade 3, 3 Hamzah, 3 Muaz, dan 3 Mus'ab. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring kali ini, yaitu tentang pendidikan agama Islam, pelajaran 5 dengan judul makna sholat. Simak dan perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan kewajiban bagi semua umat Islam yang sudah balik dan berakal. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Balik artinya sudah dewasa. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, apakah ada hubungan antara sholat dan surat Al-Kautsar? Tentu saja. Dalam surat Al-Kautsar menjelaskan tentang makna sholat. Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa sholat dan berkurban merupakan ungkapan syukur kepada Allah karena Allah telah memberi kenikmatan kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah sangat banyak sekali dan tak terhitung jumlahnya. Kenikmatan pemberian dari Allah antara lain, di sini hanya mencontohkan saja, seperti diberi kesehatan dan kekuatan, keimanan yang kuat, rezeki setiap hari, memiliki akal yang sehat. Tentunya nikmat Allah sangat banyak, seperti misalnya kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, dapat melihat pemandangan yang Allah ciptakan pada kita. Nah, untuk itu kita harus senantiasa bersyukur dan tentu saja harus menjalankan perintah Allah. Dengan apa cara kita bersyukur? Tentu dengan sholat. Nah, anak-anak, apa sih makna sholat? Sholat menurut bahasa artinya doa.
Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Syarat salat. A. Syarat wajib salat. 1. Beragama Islam. 2. Balik artinya cukup umur. 3. Berakal, sehat pikirannya. 4. Suci dari haid dan nifas bagi muslimah. 5. Sadar artinya tidak sedang tidur atau mabuk. B. Syarat sah salat. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Sudah masuk waktu salat. Rukun salat. Rukun salat adalah hal-hal yang harus dikerjakan ketika sedang salat. Jika salah satu rukun salat tidak dilaksanakan, maka salat yang kita lakukan tidak sah. Nah, ini adalah rukun salat sebagai berikut. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. 5. Ruku dengan tumak ninah. 6. Iktidal dengan tumak ninah. 7. Sujud dengan tumak ninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk. 10. Membaca doa tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. 12. Mengucapkan salam yang pertama. 13. Tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Selanjutnya, sunnah sholat. Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah sholat ada dua, yaitu sunnah kauliyah dan sunnah fi'liyah. Sunnah kauliyah adalah sunnah-sunnah dalam sholat yang berupa ucapan atau bacaan dalam sholat. Sementara sunnah fi'liyah adalah sunnah-sunnah sholat yang berupa perbuatan atau gerakan dalam sholat. Untuk keterangan lebih lanjut, kamu dapat membaca buku paket halaman 56. Buku paket pendidikan agama Islam ya. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita memulai sholat, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Arti wudu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Wudu menurut istilah syariat Islam adalah membersihkan anggota wudu dengan air yang suci dan mensucikan dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, selain wudu, ketika akan sholat, kita pun harus memperhatikan pakaian dan tempat sholat kita. Pakaian dan tempat sholat kita harus bersih dari kotoran. Selanjutnya, berpakaian menutup aurat. Bagi anak laki-laki, memakai baju dan celana panjang atau sarung. Dan bagi anak perempuan, memakai mukena. Selanjutnya,
Jika sudah siap akan sholat, kita wajib menghadap kiblat untuk memulai sholat. Nah, ini adalah tata cara sholat. Tentu kamu sudah melaksanakan ya tata cara sholat dan harus dilakukan dengan tumak ninah ya. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat sholat. Saat sholat, pikiran dan hati kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pindah gerakan sholat harus mengucapkan takbir, kecuali saat iktidal mengucapkan bacaan tasmi, yaitu Sami Allahu liman hamidah. Pandangan mata menghadap tempat sujud. Setiap gerakan sholat dilakukan dengan tumak ninah. Setiap bacaan dan doa dilafalkan dengan fasih. Tumak ninah adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Kira-kira setelah semua anggota badan tetap atau tidak bergerak dengan kadar lamanya waktu setara dengan membaca bacaan kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Menurut Syekh Salim bin Samir al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Hal-hal yang membatalkan sholat. Berhadas. Tidak memenuhi salah satu syarat sahnya sholat. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Menambah rukun sholat. Makan dan minum dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Mendahului imam dengan sengaja. Terbuka auratnya. Nah, itu adalah tadi hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, anak-anak, demikian penjelasan pelajaran 5 makna sholat dari Mem. Semoga kamu dapat memahaminya dan semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian selama pembelajaran daring kali ini. Mem ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak. See you.